Baik, saya share screen dulu ya. Ya, di pertemuan yang lalu ya kita sudah bahas ya tentang tipe data, terutama tipe data ordinal ya. Tipe data ordinal ya integer ya, tipe data ordinal integer. Jadi ada keluarga integer. Kemudian juga kita sudah bahas sedikit tentang tipe data real ya. Tipe data real. Di mana tipe data real termasuk tipe data sederhana tapi bukan yang ordinal ya, bukan yang ordinal. Nah, tipe data real, keluarga real ya sama dengan keluarga integer ada lima jenis di Pascal ya, di Pascal. Di Pascal ada 5 jenis. Ada real, single, double, extended, comp. Ya, kemarin kita sudah coba ya mengkonversi ya bilangan ini ya desimal ya dari ya bilangan desimal, bilangan pecahan ya. Ya, bilangan pecahan basis 10 desimal ya ke biner ya. Sudah ya? Halo? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, kesimpulan akhirnya jadi gini. Tunggu sebentar. Di pertemuan yang lalu ya kita sudah mengkonversi misalnya 0,5 ya, 0,5 desimal ya. Ini binernya berapa? Berapa masih ingat? Binernya 0, ayo, katanya udah. 0,1 Pak. 0,1, oke ya, 0,1. Oke, kemudian 0,2 desimal berapa binernya? 0,0011 dan seterusnya. Oke, 0011 dan seterusnya, nggak selesai. Oke ya, 0,1 binernya berapa? 0,1 binernya 0,1 kali 2 kan jadi 0,2 ya. Nah, berarti 0 kan? Nah, sisanya sama dengan 0,2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Gitu terusnya ya. Jadi 0,3 kali 1, 1,001, 1,001, 1,001, dan seterusnya. Tidak selesai. Ya, tidak selesai. Nah, kemudian ya teknik mengkodekan bilangan. Ya, teknik mengkodekan bilangan pecahan di komputer ya, tekniknya itu ada standarnya. Standar IEEE 752 atau 751 saya lupa. Standar IEEE ya. Itu tekniknya ya, ini 1 bit. Jadi kalau kita punya misalnya yang single ya, yang single, tipe data single. Single itu 4 bit ya, 4 byte sorry, 4 byte. Ya, alias 32 bit. Ya, 32 bit. 1 bit ini ya, kemudian ini 8 bit ya, dan sisanya 23 bit. Ya. 1 bit ini untuk apa kemarin? Untuk tanda ya, positif negatif. Ya, kita singkat aja S gitu ya. 8 bit untuk eksponensial. 23 bit untuk mantisa. Mantisa ini, jadi kalau kita penulisan eksponensial, misalnya 1,5 kalau desimal ya, kali 10 pangkat 3. Gitu ya. Ini min 1 pangkat, kalau positif 0 gitu ya. Nah, ini mantisanya, ini M-nya. Ini eksponensialnya. Ya, tetapi
Ya, di komputer kan biner ya, di komputer biner. Maka ya teknik binary floating point ya, point ya, binary floating point ini F ya. Ini P. Binary floating point di komputer konsepnya ini lambat sekali ini ya. Ya, konsepnya ini min 1 ya pangkat S. Ya, kemudian dikali mantisa ya, dikali mantisanya, kemudian dikali 2 pangkat E. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah ngitung ya. Udah ngitung belum? Nilai maksimum tipe data apa namanya? Tipe data single ya, single 4 byte di Pascal. Tidak hanya di Pascal, ini sama tempat lain. Ya, itu nilai paling besarnya 3 yang positif ya, 3,4 dikali 10 pangkat berapa? Dikali 10 pangkat 38 ya. Dikali 10 pangkat 38. Nah, sekarang mantisa ini ya. Ini rentangnya M-nya ini ya. Dia lebih dari 0 kurang dari 2. Artinya nilai paling besar M-nya ini hampir 2. Nah, sekarang kita anggap 2 deh. M-nya kita anggap sama dengan 2. M-nya ini ada lag-nya ya. M-nya kita anggap 2. Hampir 2 ya. Kita anggap 2 saja. Kemudian E-nya ini rentangnya, kalian pakai sama dengan dari min 126, 1, 2, 6 sampai 1, 2, 7 gitu. Ya. Sampai 127. Nah, saat M-nya 127, M-nya lagi, E-nya eksponennya 127, maka bilangan positif terbesarnya jadi sama dengan 2 pangkat 128. Dan 2 pangkat 128, kalau tidak salah udah kita hitung kemarin ya, sama dengan ini ya. Sudah pekan lalu? Halo? Sudah? Sudah belum? Ya kira-kira bayangannya seperti ini. Oke ya, kira-kira bayangannya seperti ini. Kemudian bilangan yang paling dekat dengan 0 yang positif, ya bilangan yang paling dekat dengan 0 positif, ini adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 45. Ya, 10 pangkat min 45. Coba betapa kecilnya itu. Itu bilangan yang paling dekat ya untuk single ya, untuk tipe data single. Itu bilangan yang paling dekat dengan 0. Sehingga kalau di matematika ya bilangan real, ada garis bilangan real ya di matematika ya. Garis bilangan real. Ya, ini 0 misalnya. Ya, ini di matematika ada garis bilangan real. Ya, di mana ini pakai panah, ini min tak hingga, ini plus tak hingga. Jadi pakai panah nih, pakai panah untuk min tak hingga dan plus tak hingga, bukan di sebuah titik ya, min tak hingga dan plus tak hingga bukan di sebuah titik. Jadi min tak hingga dan plus tak hingga itu hanya merupakan ya simbol atau lambang bahwa ujungnya belum ada. Jadi min tak hingga dan plus tak hingga itu bukan sebuah bilangan ya, bukan sebuah bilangan. Ya, nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Karena berapapun bilangan yang kita sebutkan, maka kita bisa menyebutkan bilangan yang lebih besar lagi atau lebih kecil lagi. Gitu ya. Nah, ini garis bilangan di matematika. Sedangkan di komputer, kita pakai contoh single saja. Ya. Ada kode untuk menampilkan 0. Ada kodenya. Floating point ya, untuk floating point 0. Ada. Ya. Kemudian ada titik yang paling dekat dengan 0, tapi tidak berhimpitan dengan 0 ya. Ada sebuah titik yang dekat sekali dengan 0. Itu tadi
1,5 dikali 10 pangkat min 45. Oke ya, jadi tidak berapa ya, tidak berapa ini. Artinya ada putus-putus titiknya. Kemudian ada titik lain. Begitu seterusnya. Ada banyak titik. Ya, ada banyak titik. Di mana titik-titik ini totalnya dan paling ujung, yang paling jauhnya ya ini 3,4 kali 10 pangkat 38. Paling jauhnya. Ini di sini juga sama, ya. Dia seimbang. Ya, di sini min 3,4 kali 10 pangkat min 38 untuk tipe data single 38. Demikian juga yang negatifnya ya sama. Artinya di dalam komputer ya bilangan real itu bukan seperti garis bilangan, tapi hanya merupakan garis tapi putus-putus. Bukan garis bilangan yang kontinu, maaf ya. Ya di dalam komputer ya sistem bilangan real bukan merupakan garis bilangan yang kontinu, tapi hanya garis bilangan yang diskrit. Dia hanya terdiri dari titik-titik, di mana jumlah titik untuk tipe data single totalnya 4,2 ya 4,2 miliar buah bilangan, sekitar 4,2-an miliar buah bilangan, gitu ya. Oke, nangkep ya. Ini yang single, yang double tentu saja 2 kalinya. Ya, yang double 2 kalinya. Oke, sehingga ketika kita ingin mengekspresikan, kita masukkan misalnya variabel ya A tipenya single misalnya, single. Ya. Kemudian di program utama kita inputkan A.2 sama dengan 0,2. Oke, ya, ini pasti desimal berarti ya. Ya, 0,2 desimal. Kemudian disimpanlah nilai 0,2 ini ke dalam memori yang dikhususkan untuk variabel A, di mana ukurannya 4 byte. Oke ya, 4 byte. Oke. Tetapi perlu diingat ya, teknik mengkodekannya. Ya, dan kalian juga ingat 0,2 tidak bisa dituliskan tepat dalam bentuk biner ya. 0,2 binernya jadi 0,001100110011 di mana mantisanya hanya 23 bit. Oke. Berarti hanya 0011 0011 dan seterusnya. Hanya bisa begitu dibuatnya. Sampai sebanyak 23 bit. Artinya yang disimpan hanya angka pendekatan dari 0,2. Itu belum melakukan proses operasi kabat aku dan sebagainya, ya. Ya, paham namanya? Ya, terbayang ya? Oke, selesai. Tipe data real selesai. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada contohnya. Kemudian ini contoh yang penting sebenarnya gini. Sudah, coba semua ya. Sudah ya. Oke. Ini untuk yang B ya, yang tampilannya tidak 0,6789. Nggak bisa ya. Ini 7 ya jadinya ya, untuk tipe data single ya. Oke, sudah ya. Baik, itu tipe data real. Ya. Sekarang kita masuk ke tipe data karakter, chart. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, semua hal yang ada di dalam komputer semuanya itu sebenarnya ya ada standarisasi kodenya, ada kode standarnya. Ya, tadi huruf bilangan, integer, real, ya. Jadi ketika kita mengkodekan misalnya di komputer nih ya, kita deklarasikan var A.2 real. Kemudian B.2 integer. Ya. Kemudian di program utamanya kita kita input nilai A.2 sama dengan 3. B.2 sama dengan 3. Maka kodenya berbeda.
ukuran penyimpanannya juga beda ya, walaupun angkanya sama. Oke ya, paham ya? Ya, oke baik. Kemudian ya, artinya angka 3 ya, yang tipe real dia punya kode sendiri. Angka 3 integer punya kode sendiri. Demikian pula seluruh karakter yang bisa kita gunakan di dalam komputer. Ya, karakter ini char ya, di Pascal pakai char. Di mana untuk karakter teknik atau kode standarnya menggunakan standar ASCII. Kalian cari sendiri ya, ASCII apa. Ya, standar ASCII. Di mana ya karakter ini 1 byte ukurannya, 1 byte. Ya. Jadi kalau data ukuran 1 byte artinya ada 256 kode yang bisa dibuat ya. Kalau ukurannya 1 byte ya, berarti ada 256 karakter yang bisa dibuat dengan ukuran memori 1 byte. Tapi karakter ASCII ya tidak semua kodenya digunakan. Tidak semua kode digunakan. Sekarang kita bisa buat contohnya, contoh programnya ya. Oke, saya share dulu, next texture. Oke, silahkan kalian buka editor Pascal-nya, terserah ya, apa saja boleh. Kita karakter, kita sekarang belajar karakter atau ya bolehlah karakter aja ini. Kemudian variabelnya kita butuh i, integer. Ya, integer. Ya, sementara ini dulu deh. For i mulai dari 1, to n, jangan n, to 150 do. Bikin oke, white line. Ya, right line i 5 karakter lebarnya, kemudian CHR, oh ini dulu, titik 2 ya, oke, kemudian apa, CHRI. Oke, selanjutnya is ya i modulo 10 ya sama dengan 0. Dan right length n. Nggak perlu ya. Oke, kira-kira ini kita running program. Oh, salah saya. Ada yang salah. Ininya dulu dihapus. Biar satu baris ya. Nah, ini baru. Oke ya. Mungkin yang di komputer kalian sedikit berbeda ya.
Karena seingat saya, ya yang bawah-bawah ini karakter-karakter yang agak lucu-lucu gitu ya. Mungkin ada, kalau kartu remi itu ada love gitu ya, ada waru gitu, ada senyum dan sebagainya ya, cemberut, marah, ya, yang karakter bawah. Kalian contoh dulu aja programnya. Silakan kalian coba programnya, kalian running dulu, nanti saya jelaskan. Sudah ngetiknya? Sudah dicoba? Oh ya, hari ini Khairiyah nggak bisa ikut kuliah ya. Sakit katanya. Sedang apa namanya, dirawat di rumah sakit, di opname di rumah sakit ya.
Sudah dicoba? Baik, saya terangkan ya. Saya terangkan. Pertama, ya di sini ada statement for i mulai dari 1 sampai 150. Ini saya singkat saja jelaskannya ya. Karena sebenarnya materi kita belum sampai di sini. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini struktur perulangan. Jadi bacanya sesuai dengan strukturnya. Ya, sesuai dengan bahasanya. Jadi kita baca for untuk i mulai dari 1 sampai 150. Jalankan statement yang ada di antara begin dan end ini. Ya, statement yang ada di antara begin dan end ini. Jadi i-nya misalnya saat pertama kali dijalankan, i-nya sama dengan 1, write i.25. I-nya 1 nih masih ya. Ya, i-nya 1 ditampilkan dengan lebar 5 karakter. Ini nih. Yang ini ya, 5 karakter, lebar 5 karakter. Habis itu nih ada tanda petik ya, petik tunggal yang di antara tanda petik tunggal titik 2 kemudian spasi kosong. Ini ada titik 2 spasi kosong. Jadi kira-kira sampai sini. Kemudian CHRI. Ya, CHRI ini adalah sebuah fungsi yang sudah ada di dalam compilernya. Kita tinggal gunakan ini mengubah integer menjadi karakter, bertipe karakter. Ya, karakternya adalah karakter sesuai dengan kode ASCII-nya. Ya, kebetulan ini kelihatannya tidak ada nih, ya. Tidak ada atau saya tidak tahu lah ini tidak ada. Gampangnya kita anggap tidak ada. Walaupun dia yang saya katakan tidak ada ini bisa jadi ini kelihatannya tab. Yang 9 ini kelihatannya tab. Kalau kalian ketik tab kan suka loncat ya. Ya. Kemudian yang 10 ini kelihatannya pindah baris. Jadi satu baris kosong nih kan. Ya, mirip kalau kayak saya ketikkan ini write ln gitu. Pindah baris gitu. Ya. Kemudian yang lain juga nggak jelas, karakter-karakter tidak jelas. Baru yang kelihatan jelas itu saat i-nya sama dengan 33. Jadi i-nya ini otomatis ya. I1 jalankan ini, kemudian bertambah 1, 2 jalankan ini, 3 jalankan ini, begitu seterusnya. Ya, sampai 150. Ya, ini struktur for-nya. Oke ya, paham dari situ? Paham? Halo? Tadi 5 apa tahu, Pak? Yang 5 tadi, i.25. Kenapa? Tadi yang 5 ini lebar. Lebar menuliskan i-nya. Ya, kita kemarin sudah pelajari. Misalnya kalau untuk bilangan real itu ada 2. Misalnya a bilangan real gitu. A.2 0.2 3 misalnya. Oh, yang itu. Ya, ya, Pak. Ya, sama ya, format Ya. penulisan ya. Format penulisan. Jadi format penulisan ya bisa untuk real, untuk tipe bilangan real atau keluarga real itu berbeda ya, ada 2 format ya, 2 angka. Selain itu cuma cukup 1 angka ya, itu lebarnya aja. Ya. Lebarnya ini berarti hanya lebar penulisan i. Ini 5 karakter. Ini kalau saya ganti biar jelas ya, 15 misalnya. Ini akan tambah lebar. Ya. Saya running sekarang outputnya jadi lebar ya. Paham ya? Jadi kita tampilkan i ya. Ini 15 karakter. Nah, jadi sini kan. Jadi dia tidak cukup tuh. Tidak cukup jadi 2 baris sampai 10 tuh 2 baris. Gitu ya. Terlalu lebar gitu. Bisa dikatakan terlalu lebar. Oke, jadi kalau ini 0 ya, 0 ini akan rapet-rapet. Ya, tumpuk-tumpuk dia. Ya, dia lihat angka 1, 11 nih. 101 ya, dia jadi kayak rata kiri ya. Oke ya. Sama aja tidak ada formatnya. Oke, ini tadi yang pas 5 ya. Oke, kemudian CHRI ini mengkonversi. Jadi ini yang ada ini 33 yang mulai ada nih 33. Kode 33 ya, 33 kode binernya 33 tinggal kalian ubah ya. 33 itu ya, ini saya tulis di bawah sini aja ya. Ya. 33 desimal ya. Ini kan sama dengan ya 1 0 0 0 berapa lagi? 3 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu 32 ya. Ini baru pangkat 3 pangkat 4. Nah, ini 1 pangkat 5. Jadi kode binernya begini. Sehingga kalau dia 8 bit ya 8 bit jadi gini ya. 33 tuh ini.
Jadi kode biner, ya kode biner, kode ASCII tanda seru, ini kodenya ini 00100001 alias 33 kalau pakai desimal, ya. Kalau pakai apa namanya, ini ini kalau biner ya, binernya begini. Ya, ini anggap aja biner ya. Ya, kalau pakai heksadesimal 0010 itu 2 ya. Jadi 2 kemudian 00011. Ya, ini kalau 16-an heksadesimal. Ya, kalau di buku kadang menggunakan heksadesimal karena lebih ringkas menulisnya. Ya, lebih ringkas menulisnya. Oke ya. Kemudian misalkan yang 63 misalnya, tanda ini kode untuk apa nih? Ini untuk tanda seru tadi ya, tanda seru. Nah, kode ASCII. Ya, ini kode ASCII coba saya kasih dulu. Ini kode ASCII. Ya, kode ASCII. Ini tanda seru dulu kali ya. Tanda seru. Ya, kodenya 33 gitu ya, misalnya. Sekarang saya kasih contoh misalnya apalagi. Yang angkanya agak bagus deh. Biar kode ASCII-nya agak bagus. Misalnya 63 misalnya, 63. Ya, 63 tanda tanya ya, tanda tanya. Ini pakai petik deh, pakai petik. Ya, kemudian tanda tanya. Tanda tanya. Itu 63 ya tanda tanya ya. Tanda tanya itu 63. 63. Nah, 63 nih kenapa saya pakai? Karena dia angka ininya ya 64 kurang 1 kan 63 ya. 64 kurang 1. 64 itu ya berapa? 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6. Berarti 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 1 kan 2 pangkat 6 ya. Ini kasih spasi. Nah, ini 0, 0, 0. Ya. Nah, ini binernya begini. Ya, binernya. Kemudian heksadesimalnya ya yang ini 0001 ini 1 berarti ya 1. Kemudian ini 1111 ini F. Nah, maksud saya gini, biar ada angkanya, hurufnya. Ini heksadesimal. Ya, kode binernya begitu. Ya, kalian cari di tabel nanti kode ASCII. Ya, kadang-kadang dia pakai heksadesimal. Tapi kira-kiranya seperti ini ya. Nah, kalau habis 63 ya karakter A besar ya, 64 ya. 64. Ya. Ini 64. 64 ini ya 63 plus 1 kan. 63 plus 1. Jadi ini 0, 0, 1, 0, ya 0, 0, 0, 0. Nah, gitu. Ya, binernya. 64 bukan A besar, 65 A besar. Sorry, 65. 65. Ya, A besar 65. Jadi ini 1, ujungnya 1 ya. Sehingga heksadesimalnya ya jadi 2 1. Kok 21? Oh, kurang. Ini satunya baru 5 ya. Satunya 5. Satunya 6. Ini kurang 1. Sorry. Makanya ini salah nih. Ini. Gitu. Ya. Ini berarti bukan 1 nih, 3. Berarti 3.
Ya, 3. 16 kali 3, 48 kan ya. Ya. Oke ya, nah ini berarti bukan 2, ini 4 berarti ya. 4. 4, 1 ya, 41. Ya, ini untuk heksadesimal. Ya, heksadesimal. Oke, tadi salah, mohon maaf. Ya. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu kode ASCII. Dan di dalam pemrograman kita bisa gunakan struktur perulangan untuk menampilkan daftar kode ASCII-nya. Ya, daftar kode ASCII-nya. Kira-kira seperti ini. Oke, kemudian ini ada setelah kita tampilkan kode ASCII, ini ada if i.2 sama dengan. Nah, sekarang kalau saya hapus dulu, saya anggap komentar saja ini. Ya, ini komentar, artinya hanya write, dan seterusnya. Ini kalau kita running, ya, maka outputnya akan terus satu baris terus. Cuma karena nggak muat, jadi turun ke bawah baru. Ketika nggak muat, baru turun ke bawah. Begitu seterusnya ya. Ya, nah supaya tabelnya bagus, tadi saya tampilkan, ya. Jadi misalnya, ya, i-nya 1, ya, jangan 1 deh, i-nya berapa misalnya? I-nya, ini tampil dulu ya, ini running dulu ya. Oke, misalnya I-nya kita mulai dari 41 ya, 41. Saat I-nya 41, ya, kemudian ditampilkan ini, ya, 41 dibagi 10, sisanya 1 ya, tidak 0. Maka ini nggak dijalankan. If-nya ini, right line ini nggak dijalankan. Ya, kemudian I-nya bertambah 1, 42, ya, tampilkan apa namanya karakter dengan kode 42, gitu ya. Karena ini pakai write, makanya tidak pakai write ln. Ya, pakai write. Ya, tampilkan lagi di sampingnya, kemudian 42 bagi 10 tidak 0. Ya, jadi tidak dijalankan. Naik lagi 43, sama lagi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 ya, kode 50 ya. Ternyata kode ASCII 50 sama dengan 2. Ya, karakternya 2. Kemudian setelah dijalankan ditampilkan 2, kemudian dicek. Ya, jika 50 dibagi 10 sisanya 0, benar ya? Benar, dan right line. Maka kursornya turun ke bawah, pindah baris gampangnya gitu ya. Gampangnya pindah baris. Seperti itu maksudnya. Paham ya? Paham semuanya? Sekarang kita bisa nyoba. Kalau ini 10, dapatnya begini. Misalnya kita ubah. Saya maunya nggak 10, satu baris, 12 gitu. Ya, 12 boleh kita running. Ya, maka sampai 12 nih ya. 12 baru pindah ke bawah. Kalau yang ini dia agak sedikit ini ya, yang 10 ini dia pindah ke bawah karena karakternya. Ya, dugaan saya kode 10 itu untuk enter. Kode 10 enter. Enter kan nggak ada tampilan ini ya, karakternya. Ya, kode 9 bayangan saya tab itu. Ya. Jadi 24 turun ke bawah lagi. Ya, 36 turun ke bawah lagi ya. 48 turun ke bawah, 60 turun. Kelipatan 12. Paham ya? Ya. Programnya seperti itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau kalian kerjakan di apa namanya yang offline, ya free Pascal, tambahkan ini ya di akhir, tambahkan read ln ya, tambahkan read ln ya. Oke ya. Kalau di sini saya tambahkan ini error, terlalu lama ya. Oh, tampil juga. Tapi dibunuh. Dibunuh karena kelamaan. Ya, sebenarnya sih tinggal tambahkan ini ada outputnya, jadi enter aja. Outputnya enter. Sekarang kita running lagi baru tidak ada masalah. Ya, ya. Jadi untuk yang regcenter, inputnya harus dimasukkan dulu. Dimasukkan di awal baru dia bisa jalan. Ya, beda dengan yang compiler yang kalian install di komputer kalian ya. Ya beda itunya lah.
Oke, silakan ada pertanyaan untuk karakter. Tidak ada masalah ya, karakter ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kode ASCII jumlahnya ada berapa, Pak? Temennya? Maksimalnya 256, tapi ada berapa yang ada isinya saya nggak hafal. Saya nggak hafal. Ya, kalau kalian tambahkan ini sampai 256 juga boleh nih. 255, sorry, jangan 256 ya. Nah, itu. Cuman karakternya nggak jelas. Mungkin di komputer kalian beda ya. Ada kan yang senyum marah gitu, ada kan ya? Pak. Ada waru gitu. Ada apa wajik, ada ya? Karakter-karakter gitu ya. Kalau di sini nggak tampil. Ya. Nah, kalau kalian mau menampilkan karakter yang tidak ada di keyboard, itu caranya gunakan fungsi lawan dari CHRI. Sorry, bukan lawan, benar pakai CHRI, betul. Pakai CHRI misalnya kalian hanya ingin menampilkan kode ASCII yang di misalnya 130. 130 apa? Di sini hanya tanda tanya maksudnya. Di komputer kalian apa hasilnya? Kalau mau menampilkan itu misalnya, kalian cukup ya. Ini saya tampilkan di luar ya. Right, ln. Ya, kemudian baru right. CHR berapa tadi? 132 misalnya. Misalnya CHR 132. Ya, ini biar agak di tengah dikit, saya kasih 15 gitu ya, supaya agak di tengah. Kemudian ini diulang, nggak usah sampai 25, nggak kebanyakan. 150 aja udah cukup ya. Kita running. Oke ya, di bawah tuh ada. Kalau di sini tanda tanya ya. Tanda tanya. Oke ya, di kalian nggak tahu apa tampilnya. Ya, itu kalau mau menampilkan. Oke ya. Kemudian ada lagi kebalikan dari fungsi CHR. Namanya fungsi ORD gitu. Ya. Kebalikannya. Ini di sini aja deh. Ya. Saya kasih ORD. ORD. Nah, ini istilahnya urutan keberapa karakter. Nah, saya tampilkan karakter. Karakter misalnya apa di keyboard saya apa nih? Misalnya add gitu ya. Add ini kode ASCII-nya atau urutan keberapanya ya. Ini 5, lebarnya 5 misalnya. Saya running. Ya. Nah, itu 64 tuh. Add itu 64 tuh. Yang tadi ya. Jadi lawannya CHR ORD ya, lawannya CHR ORD. Dan ini hanya khusus untuk kalau CHR itu untuk integer ya, ya byte lah, tepatnya byte, karena angka byte yang bisa dimasukkan ya, yang di luar itu nggak bisa ya. Kemudian ORD kebalikannya ya, karakter apa kita ingin tahu dia, kode ASCII-nya berapa, gitu ya. Oke, ya paham ya sampai sini ya. Baik. Kalau sudah, ya karakter kita lewati, kita lanjut lagi materi kita. Ya, berikutnya, ini string. String ini kumpulan karakter, gampangnya gitu aja. String kumpulan karakter, Jadi string ya bisa dideklarasikan seperti ini. Tanggal titik 2 tipenya string dengan panjang maksimal 10 karakter gitu ya. Kalau ditentukan begini, pakai kurung siku, ingat ya, kurung siku. Ya, itu adalah panjang maksimal ya variabel tanggal. Panjangnya 10 karakter. Kemudian hari string 6. Berarti panjang maksimalnya 6 karakter. Pasaran string 6 juga panjang maksimalnya 6 karakter. Kalau lebih nggak boleh. Ya, maksimal hanya 6. Tapi masalah error atau tidak tergantung compilernya. Nanti kalian coba. Di compiler kalian misalnya hari itu 6 karakter,
kalian isikan lebih dari 6. Ya, ini kan Senin masih 5 ya. Kalian isikan Seninin gitu misalnya. Kan lebih dari 6 karakter. Apa hasilnya? Error kah? Atau tidak ada error? Ya. Contohnya gini ya, kita coba aja, kita coba ya. Kita coba. Ya. Enaknya belajar pemrograman seperti ini. Kita tinggal coba saja. Tinggal kita coba. Ya, ini kita hapus saja. Program string. String 1. Coba, ini string aja coba. String. Error nggak? String. Variabel apa? Test. Ya, tipenya string. String berapa panjangnya misalnya? Panjangnya nggak usah panjang 5 aja 5. Ya, string 5. Bikin. Ya, kita inputkan apa? Test. Jangan ya nggak mau tes. Ya, titik 2 sama dengan 5 ya, 5. 0 jangan 0. 1 2 3 4 5. Sekarang benar dulu, kita masukkan yang benar dulu. Ya. Right len test. Kayak kita tampilkan test. And titik. Nah, kita running programnya. Harusnya tidak ada masalah ya. Kecuali ada salah ketik. Apa tuh? Fatal error, identifier expected string. Oh, string. String. Oh, identifier expected tadi. Identifier expected but string on. Oh, ini tidak mau ya. Kita tambahkan 1. Tadi ya. Kita tes lagi. Baru keluar ya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi string nggak boleh kita jadikan sebagai identifier ya. Tambahin sekarang. Tadi kan panjangnya 5 udah oke ya. Sekarang tambahin lagi 6. Nah, kita cek lagi. Tidak error. Tidak error, tapi saat kita tampilkan nilainya hanya 1 2 3 4 5. Oke ya. Ada compiler-compiler yang strict. Jika kita deklarasikan 5, dia hanya mau 5, nggak boleh lebih. Error kalau lebih dari 5. Gitu. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Hal-hal yang kayak gini perlu kalian coba. Ya, perlu kalian coba. Ya, misalnya ketentuannya A, kalian coba di luar A. Ya, coba juga yang A. Sudah paham, coba lagi yang di luar A. Gitu ya. Apa yang terjadi? Ya. Kebetulan untuk Free Pascal tidak error. Ya, tidak error. Tapi yang tersimpan di dalam memori hanya 5 karakter awal saja. Ya. Itu string. Nah, sekarang saya jelaskan lagi string. Kita lihat. Jadi, ya untuk Free Pascal, kalau string 10, panjang maksimalnya 10. Diisikan lebih dari 10, tetap yang disimpan hanya 10 karakter awal. Ya. Nah, ini berkaitan dengan jumlah maksimal penyimpanannya. Kemudian, kalau tanpa misalnya A.2 string, ya, kita juga boleh begini, string. Ya. Nah, kalau tanpa kita tentukan panjang maksimal ya yang bisa dimasukkan ke variabelnya, maka artinya ini panjang maksimalnya adalah 255 karakter ya, 255 karakter. Maksimalnya itu 255, ingat saja. Ya. 2 pangkat 8, 2 pangkat 8 ya. Karena satu karakter itu ya ukurannya 1 byte ya, 1 byte. Ya, 255 karakter. Kemudian jumlah memori yang
digunakan untuk mendeklarasikan variabel string, ya itu sama dengan panjang karakter maksimalnya. Jadi kalau ini 10 plus 1. Jadi ini 10 plus 1. Jadi 11 byte. Yang ini hari, ya 6 plus 1 jadi 7 byte. Ya, pasaran juga sama 7 byte. Nah, yang ini kalau string biasa begini, jadi 255 tambah 1 byte alias 256 byte. Besar ya ukurannya ya. Coba bandingkan dengan integer. Integer hanya 2 byte. Ya, ini 256. Jadi kalau kita deklarasikan variabel bertipe string ya tanpa panjang, kita tentukan panjang maksimumnya, artinya satu variabel saja sudah 256. Maka 4 variabel, ya 4 variabel sudah 1 kilo. 1 kilobyte. Ya. Oke, jadi kita harus hati-hati ya. Gunakan seoptimal mungkin. Kalau hanya butuh karakternya panjang maksimal paling hanya 10, ya gunakan string 10. Kalau panjang maksimumnya 20, string 20. Lebih hemat memori. Ya, lebih hemat memori. Oke ya. String, tipe data string. Berikutnya, tipe data berikutnya. Ini balik lagi ke tipe data ordinal ya. Tadi string itu sendiri ya. String. Ya, tipe data tersendiri ya. Selevel dengan tipe data sederhana. Ya, string. Ya, dia tipe data tersendiri. Ya, sebelumnya kita belajar tipe data sederhana, baru integer, tadi barusan karakter, ya. Sebelumnya sudah belajar tipe data real, ya. Integer, karakter, tipe data ordinal. Nah, sekarang kita masuk boolean. Boolean, bagian dari ordinal yang standar, ya, bagian ordinal yang standar. Oke. Oke. Nah, tipe data boolean, ya, di dalam Pascal, ya, ini nilainya tetap 2, namanya boolean, ya. Hanya 2, true, false. Ya, nilainya hanya true dan false. Ya, true, false. Bukan 01 ya, bukan 01. Jadi saat kita inputkan true. Kalau false ya tuliskan false. Gitu ya. Kemudian ukuran memorinya ini 1 bit. Ya, karena hanya 2 nilai. Sebenarnya di memori hanya 01 ya. Di memori hanya 01. Tapi saat kita gunakan nilai nilai datanya, tipe datanya itu true dan false nilainya. Bukan 01 ya. Tapi di bahasa Java C itu 01 atau 0 dan selain 0 gitu. Ya, selain 0 dianggap 1 gitu ya. Oke, kita baru Pascal. Jadi true false. Itu tipe data boolean. Kemudian pointer lewat aja. Pointer ini materi yang udah advance ya. Tapi gampangnya gini, pointer ini tipe data yang bentuknya hanya menunjuk gitu. Hanya panah ke tipe data yang lain. Gitu aja ya. Oke, selesai itu. Sesuai dengan namanya pointer. Tukang tunjuk gitu. Ya. Oke, berikutnya ordinal. Nah, ini tipe data ordinal ya. Tipe data ordinal apa aja? Ingat yang standar ya, yang standar ya. Keluarga integer ya, keluarga integer, kemudian karakter, kemudian boolean ya. Itu aja ya. Ya, karakter boolean. Itu yang standar. Ada yang tidak standar ya, yang didefinisikan oleh pengguna. Nanti kita pelajari. Ya, ada 2 jenis gitu ya. Berarti. Oke, di mana tipe data ordinal sebenarnya artinya adalah tipe data yang ada urut-urutan datanya. Gitu ya, ada urut-urutan datanya. Ya. Karena ada tipe data yang tidak ordinal, tidak ada urut-urutan datanya. Contohnya real ya. Bilangan real urut-urutannya gimana? Ya, urut-urutannya gimana? Karena berbeda. Ya, berbeda. Ya, kalian ingat-ingat lagi teknik mengkodekan bilangan real. Ya, agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda. Bukan sedikit sih, sangat berbeda. Oke, nah tipe data ordinal ya, itu bisa menggunakan ORD. Tadi urutan data ya. Kalau tipe data integer bisa pakai CHR, itu jadi karakter, ngubah jadi karakter. Kemudian ada
predecessor dan successor. Nilai data sebelumnya dan nilai data sesudahnya. Gitu ya. Ini silahkan kalian coba. Ya. Kemudian assignment. Nah, sekarang kita masuk ke operator. Operator ya. Operator ada macam-macam jenisnya. Yang pertama assignment operatornya sebenarnya sudah ya. Assignment. Assignment titik 2 sama dengan di Pascal ya. Di Pascal titik 2 sama dengan. Ya. Sehingga ini artinya luas. Kalau di pseudocode nulisnya gini, luas. Ya. Panah ke kiri, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Artinya, ya setelah panjang dikali dengan lebar, nilai yang didapatnya disimpan di variabel luas gitu. Sehingga tidak boleh ditulis panjang kali lebar titik 2 sama dengan luas. Itu error. Dan memang berbeda artinya. Misalnya gini, yang sama-sama boleh. Kalau ini dibalik error ya. A titik 2 sama dengan, ini sama dengan B. Dengan B titik 2 sama dengan A. Ini berbeda ya, ingat ya. Ini dua buah statement yang berbeda. Ya, makanya di Pascal pakai titik 2 sama dengan. Ya, untuk assignment titik 2 sama dengan. Di bahasa pemrograman lain pakai sama dengan. Biasanya pakai sama dengan. Nah, kalau pakai sama dengan, kita sering salah paham. Ya, dengan assignment operatornya. Karena di dalam matematika itu A sama dengan B, berarti juga boleh ditulis B sama dengan A ya. Di matematika. Karena di matematika sebenarnya itu membandingkan. Itu membandingkan. Ya. Oke ya. Assignment operator. Lanjut. Ya, operator aritmatika. Kabataku kali bagi tambah kurang bagi. Yang perlu difokuskan di sini ya terutama adalah bagi. Ya, bagi. Bagi kalau tambah kurang kali ini tidak ada masalah. Ya, integer dan real boleh diaduk-aduk. Ya, tetapi kalau operannya real, hasilnya harus real ya. Hasilnya harus real. Tidak boleh integer ya. Kalian coba saja nanti. Ya, kalau di bahasa pemrograman Java ada istilah casting namanya. Ya, di casting maksudnya kalau real misalnya A titik 2 real, B titik 2 integer. Ya. Kalau di sini A titik 2 sama dengan 1,3 poin bukan koma. B titik 2 sama dengan A. Kalau di Java nggak pakai titik 2 sama dengan A, gitu ya. Ini artinya nilai A yang integernya aja dimasukkan ke B. Kalau di Pascal bagaimana coba? Dicoba ya. Ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nah, khusus untuk bagi ya, tipe hasilnya harus real. Walaupun ya bilangan bulat dibagi bilangan bulat. Hasilnya bulat sekalipun. Misalnya 2 bagi 1. Ya. Ini C titik 2 sama dengan 2 bagi 1. Ini integer. Ya, integer bagi integer. Ya. Kemudian disimpan di C. C-nya harus real. Walaupun hasilnya 2, gitu ya. Oke, itu butuh ketelitian ya, butuh ketelitian. Oke, kemudian untuk div dan modulo ya, hasil bagi dan sisa bagi. Ya ini otomatis ini sudah fix ya, ini harus integer semuanya. Oke. Itu operator aritmatika. Saya pikir kita sudah berulang kali nyoba ya. Kemudian operator relasional. Membandingkan ya, pembandingan ya, relasi. Operator relasional ya di Pascal ini pakai sama dengan. Artinya sama dengan membandingkan yang kiri dan kanan, bandingkan. Ya. Kemudian kurang dari lebih dari. Ini sama simbolnya. Nah, khusus untuk tidak sama dengan. Kalau di Pascal pakai ya kurang dari lebih dari ya. Kurang dari lebih dari. Jangan terbalik ya, tidak boleh. Ya, di bahasa pemrograman lain ada yang pakai tanda seru. Tidak sama dengan gitu kan. Kalau matematika kan tidak sama dengan tidak gitu. Tidak sama dengan gitu. Nah, ya, ini nggak ada simbolnya ya. Jadi
Seperti ini simbolnya. Kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, oke lah ini biasa, biasa. Nah ini ya operannya. Jadi gini ya, operan itu maksudnya gini. A sama dengan B, ya. Ini A dan B-nya ini adalah operan, sedangkan sama dengannya ini operator gitu ya, operator. Gitu ya. Nah, operan dari operasi relasional ini boleh bertipe apa saja. Yang penting sama tipenya, kiri dan kanan sama. Ya. Kemudian, kalau bilangan silahkan kalian coba. Real sama integer silahkan dicoba. Ya, mau nggak? Ya. Kemudian outputnya, hasilnya, ya itu adalah bertipe boolean ya, true atau false, true atau not true gitu misalnya. Ya, jadi true atau not true, ya operasi relasional. Ya. Oke. Kemudian logika, operator logika. Ya, ini hasilnya sama dengan tadi boolean, dengan relasional. Tapi untuk logika, ya operannya ini harus juga boolean. Operannya juga harus boolean. Ya, harus sama-sama boolean. Outputnya boolean, ya operannya juga boolean. Oke ya. Nah, ini ada not and or. Saya pikir sudah hafal semua kalian ya, sudah paham. Yang XOR, ya exclusive or. Ya, ini jangan bacanya sor ya. Nanti nyosor ya, nggak boleh ya. Ini exclusive or bacanya ya. Ada juga sebenarnya yang nor, not or gitu ya. Tapi di Pascal ada atau tidak dicek aja. Ada nggak nor gitu. Nah, untuk exclusive or, kalau or ini kan gini. Kalau kita buat tabel kebenarannya, PQ. Biasanya gini kan ya. True, true, false, false. True, false, true, false. Ya, nah kalau or, ya P or Q gitu. P X or Q. Nah, kalau or kalian pasti udah paham ya, true, true, true. Ya, hasilnya akan true kecuali saat P dan Q-nya sama-sama false, baru false. Nah, kalau XOR apa? Nilai kebenarannya. Apa nilai kebenarannya? False, XOR. true, true, false, bukan Pak? Apa? Ini apa? False, 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 true. Terus bawahnya? True, 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 false. false. Ya, seperti ini ya, nilai kebenarannya ya. Seperti yang Fadia katakan ya. Logikanya begini. Ya, saya kasih contoh. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya sama-sama or, atau. Sama-sama atau. Contoh yang pertama, yang or. Ya, or itu sebenarnya inclusive or, tapi nggak perlu disebutkan inclusifnya. Or. Yang pertama, contohnya gini. Tadi pagi, ya saya makan nasi goreng atau makan bubur kacang hijau. Itu pernyataannya begitu ya, pernyataannya begitu. Tadi pagi saya makan nasi goreng atau bubur kacang hijau. Kemudian faktanya nih, saya jelaskan faktanya. Misalkan tadi pagi saya hanya makan nasi goreng saja. Pernyataan tadi benar salah? Saya hanya makan nasi goreng, tapi saya bilang ke kalian, tadi pagi Bapak makan nasi goreng dan ya apa namanya bubur ayam atau bubur kacang hijau tadi saya bilang. Hah? Halo, tadi saya bilang bubur ayam atau bubur kacang hijau ya? Bubur kacang hijau, Pak. Oh, bubur kacang hijau. Lupa. Ya, jadi saya bilang ke kalian gitu, tadi pagi Bapak makan nasi goreng atau bubur kacang hijau. Faktanya saya hanya makan bubur kacang faktanya saya hanya makan nasi goreng.
Ya, kalimatnya benar salah? Benar Pak, kayaknya itu Benar ya. D5. Berarti kalau saya berkata seperti itu berarti saya tidak bohong ya. Iya. Kalau faktanya saya makan nasi goreng saja. Oke, misalkan faktanya saya hanya makan bubur kacang hijau saja. Kalimatnya benar atau tidak? Benar juga Pak. Benar juga ya. Saya tidak bohong juga ya. Nah, itu bisa digunakan oleh politisi itu. Politisi, misalnya begini, politisinya. Misalnya politisinya ketahuan ya sedang disorot oleh media. Ini anggota dewan boros ngabis-ngabisin anggaran negara. Ya, misalnya ketahuan anggota dewan ya si A ini jalan-jalan ya ke Singapura misalnya, ketahuan sama wartawan. Tapi ini si A ini bukan tipe orang pembohong, dia jujur, orangnya jujur, nggak mau bohong. Ya baik kan, nggak mau bohong ya, tapi pintar. Ya dia sudah belajar logika matematika. Ketika ketahuan sama wartawan, Pak A kemarin kunjungan kerja ya ke Singapura. Nah, dia tidak bilang tidak. Ya, saya kemarin kunjungan kerja ke Singapura atau ke Depok gitu. Dia bilang begitu. Ya, dia tidak bohong kan? Misalnya dia nggak ke Depok, dia nggak bohong, tapi mengaburkan fakta. Itu bisa mengaburkan fakta. Ya, seperti itu ya. Pakai or. Oke ya, paham ya? Ya. Nah, itu yang contoh yang or biasa. Kemudian kalimatnya masih, kita balik lagi ke yang tadi, kalimat tadi. Tadi pagi saya makan nasi goreng atau bubur kacang hijau. Ya. Nah, misalkan faktanya sekarang, saya makan nasi goreng, kemudian masih lapar, saya makan bubur kacang hijau. Ya, maka kalimatnya benar salah? Salah, Pak. Masa salah? Tadi pagi saya makan nasi goreng atau bubur kacang hijau. Tapi benar, saya makan nasi goreng dan bubur kacang hijau. Kalimatnya benar salah? Benar Pak. Mungkin nggak begitu? Mungkin tidak. Habis makan nasi goreng masih lapar, makan bubur kacang hijau lagi, mungkin nggak? Bahkan mungkin makan bubur ayam, ya, itu masih mungkin. Masih mungkin di sini artinya sebenarnya itu juga true. Makanya true. Ya, true. Ya. Kemudian kalau saya tadi pagi tidak makan nasi goreng, juga tidak makan bubur kacang hijau, baru kalimatnya bernilai salah ya. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang saya kasih contoh untuk yang XOR, ya, exclusive OR. Contohnya begini. Tadi pagi, ya, saya nonton pertandingan, ya, Juventus, ya, melawan FC Porto di Turin, Italia, ya, dari awal sampai akhir ya. Atau saya menonton pertandingan tadi, ya, di rumah saya di Bogor. Ya, paham ya? Juventus menang ya, 3-2. Ya, tapi agregatnya sama 4-4, tapi kalah produktivitas gol sehingga yang maju FC Porto ya. Oke ya. Kalimatnya begitu, masih ingat ya? Tadi pagi saya menonton dari awal sampai akhir pertandingan ya, pertandingan antara Juventus melawan FC Porto di Turin, Italia. Ya, di markasnya Juventus ya. Saya nggak hafal markasnya Juventus apa. Turin Juventus Stadium, Pak. Juventus Stadium ya. Oh, ada yang hafal. Ya, intinya begitu. Kemudian atau ya, pakai atau nih, sama-sama pakai atau. Atau saya menontonnya di rumah saya di Bogor. Kan jauh banget tuh ya. Oke. Nah, misalnya faktanya saya benar-benar menonton di Turin, di Italia. Kalimatnya benar salah? Benar. Benar ya, oke ya. Kemudian, misalnya faktanya saya tidak nonton di Turin, saya hanya nonton di rumah saya dari awal sampai akhir, di Bogor. Pernyataannya benar salah? Benar. Benar. Benar ya.
Kalau misalnya saya nggak nonton dimanapun, pernyataannya benar salah? Salah. 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 Kalau misalnya, bukan misalnya, kalau kenyataannya saya nonton di Turin, Italia sampai apa namanya, sampai selesai, dari awal sampai selesai, juga saya nonton di rumah saya dari awal sampai akhir, pernyataannya bagaimana? Benar. Salah. Hah? Ngaco, Pak. Benar. Salah, Pak. Bahaya. Salah. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin fakta itu bisa terjadi. Kan di Paroh 2 gitu saya. Paroh 2, parohnya nonton di Turin, parohnya nonton di Bogor gitu. Kan nggak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin fakta itu terjadi alias false, salah. Paham ya? Itu exclusive or namanya. Bahasa Indonesianya tetap pakai atau. Ya, tetap pakai atau. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Itu baru konsep XOR. Sekarang kita buat contoh programnya deh. Contoh program untuk logika. Program logika. Apa nih? Misalnya langsung aja ya, begin right line. Ya, kita contoh yang XOR aja deh ya. Yang XOR. Ya harus misal true, bukan true ya, true. True XOR true. Nah, coba. Satu gini aja, M. Pelit sekali kok. Ini contohnya ya. Ya, false ya. True XOR true. Nah, kalau NOR ada nggak coba? Kalau mau iseng-iseng boleh. NOR. NOR ini not or ya. Ada nggak di Pascal? Oh, nggak ada. Tidak ada NOR. Di bahasa pemrograman lain ada ya. Ya, walaupun simbolnya berbeda mungkin ya. Oke, bisa dicoba yang lain. Saya coba yang lain. Oke ya. Agak kurang seru nyontoh ini ya. Dalam program yang lebih besar baru ini ya. Sekarang kita lanjutkan dulu materinya. Sedikit lagi selesai. Ya, operator logika. Operator logika. Ah, ini terakhir. Operator bitwise. Ini yang terakhir. Ini yang seru. Nanti kita buat contohnya. Operator bitwise. Operator bitwise sebagian besar sama dengan operator logika. Ini ya. Not, and, or, XOR. Tapi berbeda dengan operator logika. Bedanya di mana? Bedanya adalah operannya. Beda operannya. Ketika operannya bukan bertipe boolean alias bertipe integer, ya bertipe integer, maka operator not, and, or, XOR, kalau SHL dan SHR yang bawahnya dua yang di bawah ini berbeda ya. Ya, maka operator ini ketika operannya adalah integer, ya, maka operatornya menjadi operator bitwise. Ya, operator bitwise. Nah, apa itu operator bitwise? Sesuai dengan namanya bit, ada bitnya ya, binary digit ya, bitwise. Ya, jadi mengoperasikan antar bit, ya, bit per bitnya kita operasikan dengan operasi logika, gitu ya. Nah, 0 itu dianggap sebagai false, 1 itu true. Ingat ya, 0 false, 1 true. Sehingga misalkan A-nya 60, B-nya 13, ya, dan dia bertipe byte, misalnya variabel yang bertipe byte, A dan B tipenya byte, ya, kemudian dioperasikan dengan operator logika, ya, jadi ketika dioperasikan dengan operator logika, maka jadinya operator bitwise ya, karena A dan B-nya bukan boolean, dia bertipe integer, ya. Nah, misalkan
A60. Kalau dia bertipe byte, maka ya di memori tersimpan bentuknya seperti ini, bentuk binernya ya, 60. Kemudian 13 seperti ini. Nah, kalau A ya N misalnya, NB, maka jadinya ini dioperasikan bit per bit, tiap bitnya. 0 dan 1 gitu. Ya. Ini jadi N, pakai N. 0 dan 1. Hasilnya adalah 0 ya. False and true. False ya. False itu 0. 0 and 0, 0. 1 dan 1, 1. 1 dan 1, 1. 1 dan 0, 0. 1 dan 0, 0. 0 dan 0, 0. 0 dan 0, 0. Jadi A, N, B hasilnya begini. Alias ini kalau dikonversi ke dalam byte, ya desimal, ya variabel bertipe byte, ini adalah kode untuk bilangan 12. Jadi nanti 60 dan 13 sama dengan 12. Ya. Kemudian pakai OR. Kalau pakai OR, 0, 0, 1, 1, 0, 0, sorry, salah. Satu, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Kalau pakai OR, ya ini jadinya 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ini jadinya 61. Ya, 60 tambah 1 cuma ya. 61. Kalau pakai XOR gimana jadinya? Ya, kalau pakai XOR, XOR ini kan. Yang sama-sama true tinggal hilang kan. Jadi 0 0 1 1 0 0 0 1 gitu. Ya, pakai XOR jadinya ini. Alias ini sama dengan 49. Ya, alias 61 dikurangin 12. 49. Jadinya gitu. Ya. Oke ya. Mau buktinya, kita buat program. Kalau mau buktinya, contoh programnya. Ya, ini kita ganti aja. Masih dapet. Bit wise, bit yang bijak. Variabelnya, misalnya kita buat banyak A, B, C, D, E, F. Gitu dulu misalnya. Tipenya byte. Yang kecil aja ya, biar gampang ya. Kemudian satu lagi. P, Q, R, S, T, U. Misalnya tipenya sort in. Ya, sort in. Oke ya. Kemudian kita inputkan dulu nilai A dan B-nya. Misalnya A-nya 60 tadi ya, 60. B-nya 13. Oke ya. Kemudian kita buat C.2 sama dengan ya not dulu. Ya not dulu deh, yang aneh dulu deh. Not dulu. Atau belakangan, notnya belakangan. Apa? N, pakai N dulu ya. A, N, B. Ya. Kemudian kita tampilkan. Right len, ya. A, N, B. Ya.
Hasilnya adalah C. Ini ya. Oke, C. Udah ya. Oke, kita tampilkan dulu. Kita running dulu programnya. Satu dulu aja. 60 dan 13. Titik 2, 12. Yang titik 2 ya, berarti sama dengan. Sama dengan. Ini false-nya nggak usah nih. Ini nggak usah. Oke, kita running lagi coba. 60 dan 13 sama dengan 12 ya. Kemudian ini kita copy aja. Kita copy. Command C ya. Ini D. A OR ya, OR. Ini A OR. Ini D. Kita copy lagi. DE berarti ya. Ini XOR. Ini juga XOR. Ya, kemudian terakhir baru not ya. Nggak apa-apa deh, copy aja. F. Not A. Not A. Ini not A. Not A sama dengan F. Oke, kita running. Nah, tuh. 60 dan 13 sama dengan 12. 60 dan atau 13 sama dengan 61. 60 XOR 13 49 ya. Jadi XOR itu 60 XOR 13 sama dengan ya 60 OR 13 dikurangi 60 N 13. Ya. Not 60, nah ini yang lebih seru. Not 60 sama dengan 195. Dari mana ya? 195. Nah, ini kita hitung ya. Kita hitung, bisa dihitung. Not. Jadi not itu sebenarnya komplement ya, komplement. Oke. 60. Tadi 60 ya, tipe byte ya, 60. 60 ini kan 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Oke ya. Not 60, not 60, ya ini sama dengan komplement dari 60. 60 dikomplementkan, jadi sama dengan 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya. 1, 1, 0, 0, sorry, nggak apa-apa kayak gini. 0, 0, 1, 1 gitu. Oke? Ya? Paham ya di sini ya? Nah, ini sama dengan 195. Ya, dihitung aja. Ini 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6. 2 pangkat 7 ini 1, 2, 8 ya. Ditambah 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 ya. 64 ditambah 3 aja langsung ya. Ini 2, 1 ya, 3. Tambah 3. Ya. 5, 9, 195. Ya. Tapi sebenarnya gampangnya begini. Sebenarnya ini kan komplement ya. Yang di sini 1, di sini 0. Itu ya. Alias sebenarnya
1 ini kan 255 ya, 255 ya, dikurangin 00111100 ya, ini kan 60 ya, kalau dikurangin ini jadi 1100. Ini mulai lelet, 000011 alias ini 195 gitu. Paham ya? Jadi nggak perlu dihitung binernya untuk not. Not jadinya gampang ya. Kalau yang tadi agak susah tuh. XOR, OR, AND gitu ya. Itu agak rumit. Kalau not malah gampang. Cari aja nilai maksimumnya. Jadi kalau tipenya byte, aduh lelet sekali ini. Aduh, tipe byte, nilai maksimumnya itu 2⁻8 sesuai ukurannya min 1 ya. Jadi kalau not A tipenya byte ya, ini sama dengan ya 2⁻8 min 1 ya, kemudian dikurangin A. Ya. Kalau tipe byte. Kalau tipenya word, ini kan ya ukurannya 2 byte ya, word ya, 18 bit. Jadi nilai terbesarnya 2⁻16 min 1, 65 ribuan sekian. Nggak hafal lah ya. Jadi kalau not B sama dengan 2⁻16 min 1 min B gitu. Kalau not. Oke. Paham ya? Ini untuk yang bilangan bulat positif saja. Selanjutnya yang positif negatif nih. Berikutnya nih kita pakai contoh programnya tadi. Tadi masih ada variabel yang sort in ya. Kita coba yang kecilnya aja, sort in. Ya. Sekarang kita masukkan dulu P titik 2 sama dengan, nah ini agak ini nih. Kalau masih sama-sama 60, nggak apa-apa lah. Kita coba yang sama aja ya. 60 dan 13. Key-nya titik 2 sama dengan 13. Ya, kalau ini sih, kalau masih sama-sama positif, walaupun tipenya sort in masih sama ya. Kita copy aja nih. Tinggal ganti variabelnya ya. Ininya salah nih. Oke. Ini kasih judul dulu. Dan tipe byte. Ya. Kemudian tipe sort in. Ini A-nya jadi apa? P. B-nya jadi key. Ada yang kurang ya? P, key, R, ini R. R. Oh, ini R. R titik 2 sama dengan P, N, key ya.
Ya. Ini supaya agak enak melihatnya. R, S, P, Q. Ini P. Ini Q. R, S, S. Kemudian T, P, Q. Ini P. Ini Q. R, S, T. T. Ya. Kemudian ini U. Not. Nah, ini not P. Not P sama dengan U. Oh, oke, sekarang kita running programnya. Kita lihat outputnya. Yang beda hanya not saja ya. Yang berbeda hanya notnya saja. Oke? Yang berbeda notnya. Oke? Nah, untuk tipe integer yang positif negatif, not A sama dengan ya min A min 1 gitu ya. Jadi not 60 min 61. Not 15 min 16. Not 18 min 19. Not 100 min 101. Gitu ya. Itu untuk bilangan bulat bertipe positif negatif. Bahkan ini saya ganti bukan short in sekalipun. Ini saya ganti integer. Ya, ini sama saja. Ya, tidak ada bedanya. Hanya bedanya kalau kita ganti integer, dia lebarnya yang berbeda. Ya, 2 byte jadinya, jadi 2 byte. Sebelumnya hanya 1 byte. Oke ya. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, sebenarnya penjelasannya sama dengan yang tadi ya, untuk not. Ya, untuk not penjelasannya sama dengan tadi. Hanya kodenya sama. Jadi 60, not 60, kodenya sama begini. Cuma untuk short in 1100. Hapus dulu. Ya, jadi 60 00111100. Ini baik byte maupun short in, kodenya sama ini ya. Byte maupun short in kodenya sama. Nah, ketika not 60 ya, ini kan kodenya jadi 11000011. Kalau byte, tipe data byte ya, ini hasilnya jadi 195. Tapi kalau tipe data short in, ini jadinya, karena ini sudah angka yang besar ya, ini sudah 1. Di bit pertamanya sudah 1, ini berarti negatif. Ya, negatif. Berarti ini adalah negasi min. Nah, min berapa? Masalahnya itu. Ya, kalau kita lihat ini, ya tinggal kita ganti saja. Ya. Kalau kita mencari misalnya 60, itu kan 00111100, maka min 60 kan jadinya kita komplementkan ini 11000011 plus 1 ya.
Oke ya, jadinya 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ya. Oke, ini sama dengan min 60. Min 60. Nah, kalau min 60, min 1, ini kan sama dengan min 61 ya. Kalau ini min 1, ya, ini kan jadinya 1, 1, 0, 0, 0, ya, ini 1, 1, 0 ya. Sama dengan kodenya ini nih. Sehingga not 60 sama dengan min 61 untuk tipe short in. Gitu. Ya, tapi nanti saat ujian nggak usah kalian konversi ke biner ya. Sudah otomatis tahu. Not A positif ya. Ini bebas lah, positif negatif bebas. Not A ini sama dengan ya min A ditambah 1 gitu. Boleh juga min A min 1, min A min 1. Ya, berapapun A-nya. Misalnya A-nya tadi 60, jadi min 61. Nah, kalau A-nya negatif, kalau A-nya sama dengan min 15 misalnya, maka not A ini sama dengan min 15 plus 1. Jadi sama dengan 14. Ya. Kita coba. Mana tadi? Kita ganti P-nya min 60. Ya, kita running. Ya, min 60 jadi 59 ya. Oke ya. Min dalam kurung atau ya min 60 ya ditambah 1. Dikurang 1. Ya. Oke ya. Atau min dalam kurung min 60 plus 1 ya. Jadi min 59 dinegasikan jadi 59. Oke? Dan ini masih belum selesai. Dikit lagi. Dikit lagi. 2 operator lagi. 2 operator bitwise lagi. Ya, ada SHL dan SHR. Nah, ini yang beda. Ya. SHR dan SHL. Nah, ini. Tapi gampangnya gini, SHL dan SHR. Ini shift left dan shift right ya. Geser ke kiri dan geser ke kanan. Sekian satuan, sekian bit gitu ya. Jadi saya contohkan langsung aja. Tadi 60 ya. 60. Lagi-lagi 60. Ya, ini 0 0 1 1 1 1 0 0. Maka ketika 60 ya SHL digeser left ya ke kiri sebanyak 1 bit ya, 1 bit. Ini artinya ya 60 ini bitnya digeser ke kiri 1 sehingga hasilnya jadi 0 1 1 1 1 0 0 0 gitu ya. Jadi satunya digeser ke kiri 1 satuan. Dan ini sama dengan 60 dikali 2 pangkat 1 karena nambah 1 yang sebelumnya ini adalah 2 pangkat 5, ini jadi 2 pangkat 6 ya. Jadi 2 pangkat 6, sebelumnya 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 5. Bertambah 1 bertambah pangkatnya ya bertambah 1 semua. Jadi sama dengan 60 dikali 2 pangkat 1, 120.
Kalau 60 SHL. SHL2 ini jadinya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ya, jadinya 60 dikali 2 pangkat 2 alias dikali 4, 240. Oke. Nah, bagaimana jadinya kalau 60 SHL3? Ini sama aja, ini bergeser satu lagi ya. Jadi 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Jadinya malah berkurang. 60 SHL2, 240. 60 SHL3 berkurang ini 2 pangkat berapa nih? Pangkat 4. Ya, jadi sebenarnya 60 dikali 2 pangkat 3. Ya, kemudian modulo 2 pangkat 8 alias 256. Ya, ini sama dengan 240 dikurangin ini nih. 16 dikurangin 16. Jadi 224. Kita coba. Kita coba. Ya, ini nggak apa-apa ya. Ini udah lewat 16. Masih ada, nanti kita 15 menit lah kalian buat resumennya ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian ngerti dulu ini. Kita buat di sini. Right line dulu. Ya, turun ke bawah ya. Apa? Ya, kita gunakan C aja nggak apa-apa. C-nya C.2 sama dengan ya A. Oh, kita ubah dulu. B-nya kita ubah dulu. B.2 sama dengan 1 dulu ya. Oh, nggak apa-apa deh. Ini aja nggak apa-apa. C.2 sama dengan SHL 1 ya. Kemudian kita tampilkan ya right line ya A, SHL 1 gitu ya, SHL 1. Oke ya. Kemudian SHL 1 sama dengan ya, C gitu ya. Kemudian D.2 sama dengan ASHL2. Ya, copy aja ya. Nggak tanggung. Right line A, SHL 2 sama dengan spasi D. D ya. Kita copy aja, copy. Sekarang SHL 3. SHL 4. F. Oke, kita running programnya. Nah, itu hasilnya. Ya. Habis 60 SHL 1 120. SHL 2 240. SHL 3 ya berkurang 1 ya. Karena geser 1 ke kiri lagi ya. Yang 2 pangkat 4-nya hilang ya. Jadi dikurangi 240 dikurangi 16. Kemudian SHL 4 geser lagi. Jadi cuma tinggal 2 ini ya. Tinggal 2 angka 1 yang paling ujung dua-duanya. Ya.
Berarti 2 pangkat 5-nya dikurangin. Jadi 224 dikurangi 32. Ya. Kalau tambah satu lagi 5. Ini saya ganti aja 5 ya, yang F ya. 5. Ya nggak apa, ini 5. Ya. Ini jadinya tinggal 128. Ganti 6. Ya, 6. Hasilnya berapa kira-kira? Ayo tebak. 6. 6. Hasilnya berapa? Ayo tebak-tebak. Suruh tebak, nggak ada yang tebak. Hasilnya? 0 mungkin, Pak. 0 ya? Karena habis. Satunya habis jadinya. Gitu ya. 7, 8, 9. 9 udah kelewatan. 8 dapat sin. Karena tipenya short in. Byte. Oke ya. Bagaimana kalau ini ganti lagi 4. Ganti lagi 4. Bagaimana kalau bukan C? Tadi apa? P misalnya. Itu 60 nggak apa-apa. A nggak ada masalah. P, Q, R, S. Ya, tipenya short in. Ya. P, Q, R, S. Ya. Nah, ini lebih seru lagi, lebih pusing lagi kita. Pusing hitungnya sebenarnya. Kode bitnya sama, ya. Kode binernya sama. Di dalam memorinya sama. Tapi karena tipenya berbeda, short in, maka angka yang keluar pun juga berbeda. Jadi negatif. Ya, kalian konversi sendiri ya. Bitnya sama. Kode bitnya sama. Oke, kira-kira itu SHL dan SHR. Ya, jadi cuma digeser ke kiri, ke kanan. Oh, ini baru SHL ya. SHR-nya tinggal ke kanan. Kalau SHR lebih gampang, dibagi jadinya. Ya, SHR dibagi. Jadi kita kasih contoh deh. Saya kasih contoh. 60 SHR-nya saya ganti aja, yang ini aja ya. Bawah ya, SHR. R mana R? Ini SHR. SHR. Oke ya. Ini biarin aja ya. Ini SHR anggap aja ya. Sekarang ini cepet aja. Ya. 60 SHR1. Yang bawah SHR ya, bukan SHL. SHR1. Berarti digeser 1 bit ke kanan. Berarti sama saja 60 dibagi 2 pangkat 1. Ya. Hasil baginya 30. Div nih, sebenarnya div pakai div. 60 SHR2 sama dengan 60 div 2 pangkat 2 alias div 4. 60 div 4, 15. Ya. Kemudian 60 SHR3 ya sama dengan 60 div 8, 2 pangkat 3, 8. Ya, 60 dibagi 8. Ya, hasilnya 7, sisa 2 ya, sisa 2. Sisa 2, 60. Ya, sisa 4 ya, sisa 4. 60 SHR4 sama dengan 60 dibagi 16. Dapatnya 348 tuh. 48 sisanya 6 berarti. Ya, 3 ya. Oke. 60 SHR5. 60 ya dibagi ya 2 pangkat 5 dibagi 32, hasilnya 1. Ya. 60 SHR6. Ya, 60 dibagi 64, hasil baginya 0. Gitu ya. Seperti itu ya, SHL dan SHR. Yang perlu hati-hati hanya saat positif negatif. Oke, kira-kira itu. Ya, materi kita selesai. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang struktur pilihan if then dan sebagainya. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya, dicoba ya nanti ya. Itu saya baru tunjukkan aja. Tinggal kalian coba-coba pahami dengan baik ya. Termasuk teknik mengkodekan bilangan bulat positif negatif ya. Konversi desimal ke biner. Ya, belajar ya. Ya. Walaupun ada hal-hal tadi operasi bitwise ada hal-hal yang tidak perlu dikonversi ya.
cukup kalian pahami dengan baik. Misalnya not A gitu tadi ya. Baik yang apa namanya, yang tipe positif saja atau positif negatif. Yang positif negatif malah lebih gampang ya, lebih mudah. Oke, ya. Kira-kira itu untuk hari ini. Ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar sampai 45 ya. Ya, 21 menit untuk nulis resume. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Resume untuk hari ini, saya minta kalian jelaskan tentang operator bitwise saja. Ya, operator bitwise yang terakhir tuh. Ya, kalian tuliskan yang kalian pahami. Ya, tapi jangan sampai terlambat ya. Ya, minimal 1 halaman. Ya, minimal 1 halaman. Oke, baik. Ya, masih ada waktu 20 menit. Oke, baik. Hari ini saya cukupkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Saya Pak. sama-sama. Saya izin live ya. Halo guys, aku mau bilangin sesuatu. Biar cepat ya, kan ada responsnya agak panjang kan. Ini kan kita ada ini kan, si Rani sakit. Rani kan sakit, ini udah 2 hari dia sakit di rumah sakit. Karena dirawat kayaknya sih, mungkin, ya aku juga belum tahu sakitnya apa. Kayaknya sih tipes atau gimana.